Kenapa demikian kok sampai kita liburkan kedatangan Ramadan itu semua kegiatan pengajian kita? Begini saudara, Ramadan itu kan sayyidus syuhur, rajanya bulan di dalam satu tahun. Itu bulan Ramadan. Kalau sayyidul ayam yaumal jumu'ah, ya. Jadi rajanya bulan dalam satu tahun itu Ramadan. Ramadan itu ibarat raja yang mau datang. Maka kalau raja mau datang, raja mau lewat, raja mau nyampe, pasti beberapa jalan itu ditutup. Betul apa benar? Raja mau lewat sini, jalan Maulana Hasanuddin, tutup. Kenapa? Rajanya mau datang. Jalan di sebelah sono tutup. Kenapa? Rajanya mau lewat. Beberapa ruas jalan tutup. Rajanya mau nyampe. Itu protokoler namanya ya. Ya, raja, ini mah raja. Negara kita mah demokrasi. Cuma demokrasi yang melebihi raja kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين وأولياء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين، خصوصا مصنف تفسير سورة ياسين للشيخ حمام الزادة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para bapak, ibu dan saudara-saudara yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mengawali aktivitas kita serangkaian ibadah telah sama-sama kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang kita lanjutkan dengan kegiatan rutinitas kita Sabtu subuh. Minggu pertama kita ta'lim dengan satu harapan teriring niat dan doa kita bersama, semoga apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para bapak, ibu dan saudara, alhamdulillah perlahan namun pasti waktu terus bergerak dan semakin dekat kita memasuki bulan suci Ramadan yang mungkin taklim subuh kita nanti pada saat Ramadan diliburkan enggak libur. Cakep. Nah kadang-kadang beberapa tempat itu kalau Ramadan subuhnya juga ngikut libur. Padahal kan lebih banyak jamaahnya ya. Katanya alasannya kalau bulan Ramadan kita ngaji subuh ngantuk, katanya gitu. Padahal kagak Ramadan juga sama. Ya, jadi alhamdulillah ya. Emang yang subuh ya sebaiknya enggak diliburkan kecuali memang subuhnya berbarengan dengan Idul Fitri. Beberapa pengajian tawakufan, penutupan sementara. Loh kenapa demikian? Kalau ada orang suka bertanya, kenapa sih bulan suci Ramadan pengajian malah banyak ditutup ya? Tawakufan, takhtiman. Bukankah pada bulan suci Ramadan itu harus lebih banyak lagi kegiatan ibadahnya? Pengajian ibu-ibu yang pagi hari udah ditutup ya Bu? Dah. Yang siang hari ya ba'da duhur. Ada pengajian ibu-ibu Pak ba'da duhur. Coba kalau pengajian bapak-bapak ba'da duhur ada enggak? Ya. Pengajiannya ada, jamaahnya enggak ada. Ya. Kenapa demikian kok sampai kita liburkan kedatangan Ramadan itu semua kegiatan pengajian kita? Begini saudara, Ramadan itu kan sayyidus syuhur, rajanya bulan di dalam satu tahun. Itu bulan Ramadan. Kalau sayyidul ayam yaumal jumu'ah ya. Jadi rajanya bulan dalam satu tahun itu Ramadan. Ramadan itu ibarat raja, raja yang mau datang. Maka kalau raja mau datang, raja mau lewat, raja mau nyampe, pasti beberapa jalan itu ditutup. Betul apa benar? Raja mau lewat sini, jalan Maulana Hasanuddin, tutup. Kenapa? Rajanya mau datang. Jalan di sebelah sono tutup. Kenapa? Rajanya mau lewat. Beberapa ruas jalan tutup. Rajanya mau nyampe. Itu protokoler namanya ya. Ya, raja, ini mah raja. Negara kita mah demokrasi. Cuma demokrasi yang melebihi raja kadang-kadang. Ya. Raja di Arab, raja Arab, Salman. Ya. Jadi ketika Ramadan datang beberapa kegiatan diliburkan, ditutup karena raja mau nyampe. Nah. Dan raja ini punya agenda sendiri yang agendanya itu harus semua dipatuhi. Ramadan punya agenda sendiri. Dia ada tarawihnya, ada nuzulul Qur'annya, ada saumnya, ada sahurnya. Nah, dan itu semua Allah yang nyiptakan. Kalau pengajian kan bikinan manusia, ini taklim bikinan manusia, waktunya ya. Malah kadang-kadang bikin taklim debat gak kelar-kelar. Jangan ngaji subuh dong, ngantuk. Kalau gitu ngajinya jam 9 aja hari Sabtu. Ada yang bilang, jangan hari Sabtu dong, saya kan gak libur, pengen ngaji, Minggu aja. Begitu udah Minggu, jangan Minggu dong, kan buat keluarga waktunya. Ya gak ngaji-ngaji, udah. Tuh. Ramadan punya kegiatan agenda sendiri. Dan itu datang dari Allah, dan kita yang harus menyesuaikan dengan Ramadan. Kita yang harus menyesuaikan dengan Ramadan. Kalau ada pengajian misalkan ba'da isya sementara jadwalnya tarawih, ya
Coba pengajian dah, tarawihnya jam 9 aja, kelar urusan. Jadi kita yang harus mengalah mengikuti Ramadan sebagai sang raja. Memang kadang-kadang manusia dipaksa untuk mengikuti aturan raja. Jenenge raja sakarepeh udele ya kabeh wis disetel semuanya. Ya wong raja apa aja bisa diatur. Jangankan urusan teknologi, kalau bisa alam dia yang ngatur. Tuh. Raja tuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita yang harus menyesuaikan. Misalkan begini, kita punya kaki ukuran 42, ya. Bang Jali kakinya ukuran berapa Bang Jali? Sekarang lagi bengkak katanya. Punya kaki ukuran 42. Sama Pak Ketua DKM dibelikan sepatu. Orang nggak tahu ukurannya, nomor 40. Begitu dipakai kekecilan, betul. Nah kalau kekecilan begitu, kira-kira nih sepatunya yang ngalah ditukar, apa kakinya yang ditapras? Bang Jali kakinya dipahat, diserut, biar pas. Jadi kakinya mah tetap, sepatunya yang ngalah, menyesuaikan. Itulah kita dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad. Karena Ramadan ini satu anugerah yang luar biasa, saudara. Satu anugerah yang luar biasa. Ramadan jangankan ibadahnya, jangankan masuki bulannya, belum masuk aja udah senang. Rasul sampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Allahumma salli ala Muhammad. Man fariha, orang yang senang aja, belum ibadah, baru senang doang. Orang yang senang datangnya Ramadan, baru mau datang Ramadan bu, udah senang, diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Tuh. Makanya yang paling banyak kena hadis ini pedagang di Tanah Abang. Iya, Haji Suyatno. Karena kalau Ramadan berarti kan dekat Idul Fitri, kan dagang pakaian laris, termasuk ibu-ibu senang ya bu. Bajunya banyak. Seragam tahun kemarin belum kelar, yang ini baru DP doang, udah beli lagi bajunya. Tuh. Karena Ramadan ini sebuah anugerah besar yang membuat para nabi-nabi lain dalam tanda kutip cemburu atau iri sama kita. Jadi kita ini umat Muhammad dicemburuin sama nabi. Ya Allah, hebat gak kita itu? Nabi-nabi lain Pak Bu, kalau mereka boleh memilih, mereka nggak memilih menjadi nabi, tapi memilih menjadi umat baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu. Saya mohon maaf Pak Ketua kalau sholatnya tadi di belakang ya, karena masih proses penyembuhan ya. Ini juga masih kesemutan kaki, terus masih ada ya sedikit lagi baiknya lah. Secara penjepitnya masih kesemutan ini 24 jam ini kaki kesemutan, maka kudu gerak-gerak mulu. Saya udah cari-cari sama Pak Jiat, mana semutnya nggak ketemu-temu. Tapi semua acara alhamdulillah nggak ada yang dibatalin, nggak ada. Ya. Sampai ke daerah kampung juga, daerah Cililin, Cipongkor, jalannya rusak begitu tuh. Ya, mobil di sini, rumah di situ, acara di sono, jalan gini. Pakai tongkat tuh, Pak Jiyatna kemarin ikut dikerumpin pakai tongkat ya. Alhamdulillah. Apalagi nanti malam mungkin nggak tidur sampai besok ini. Nanti malam 2 tempat ya. Ba'da Isya itu ke Pinanggeria. Ya, nanti jam 10-nya itu di daerah Kosambi, Kampung Melayu. Bareng Kiai Jaka Tingkir. Saya udah siapin ilmu. Ya, Jaka Tingkir, Kiai Ihya Ulumuddin, waduh, paling selesai jam 12:30. Dari 12:30 itu saya langsung berangkat ke daerah Pekalongan Batang.
Langsung ke Batang, kira-kira sampai jam 9, jam 10 langsung ceramah di Batang. Kemudian ba'da zuhurnya baru ke arah Pekalongan sampai nanti jam 4. Ya, akhirnya saya istirahat. Malam Seninnya saya nggak terima acara dulu karena mau istirahat, baru masuk hotel istirahat, besok paginya baru pulang ya. Jadi kayak gitu, alhamdulillah. Nanti ke Papuanya itu Ramadan tanggal 20 Ramadan sampai Lebaran. Ya. Jadi 10 hari Lebaran di Papua lagi. Sudah 20 kali Lebaran saya tuh nggak ada di rumah. Ya. Kalau nggak Sulawesi, Maluku, ya Papua. Ya. Alhamdulillah ya. Maklum dalang, dai petualang. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai para nabi-nabi lain itu merasa iri kepada kita umat Muhammad. Nabi Musa sampai nanya langsung kepada Allah. Nabi Musa ini kan Allah berikan satu mukjizat, bisa berbicara dengan Allah. Wa kalamallahu Musa taklima di Bukit Sina. Jadi kalau Nabi Musa bisa bicara dengan Allah, tapi Nabi Muhammad bisa langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, apa bedanya? Kalau cuma bicara, itu belum tentu berhadapan. Bisa jadi di belakang tembok, cuma ngomong. Atau melalui telepon. Gitu, sekarang itu. Maka dibilang, wah gue sekarang udah kayak Nabi Musa. Ngomong langsung kayak gitu. Tapi kalau baginda Rasul langsung tawaju ketika peristiwa Mi'raj. Nah, Nabi Musa itu kan nabi yang cerdas. Ya Nabi Musa itu kan nabi yang pinter ya. Maka Nabi Musa rada kepo gitu. Nanya sama Allah, "Ya Rab, ya Musa, begitu kau muliakan hambamu yang bernama Muhammad." Betul. Namanya sudah tertulis, terpampang besar di pintu-pintu surga. Iya. Bahkan sebelum adanya dunia sudah ada Nur Muhammad. Iya. Bahkan kau percayakan umatnya semua masuk surga. Benar. Tuh. Jadi Nabi Muhammad itu Pak, saking sayang sama umatnya sampai bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa may ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Allahumma salli ala Muhammad. Semua umatku kata Rasul, aku jamin masuk surga. Dijamin. Makanya Nabi tidak pernah berdoa untuk kehancuran umatnya, walaupun umat itu memusuhi Rasul seperti apapun. Nggak ada kan umat Nabi ya yang memusuhi Nabi itu kena apa musibah besar segala macam, enggak. Karena memang Rasul yang bilang jangan. Sampai peristiwa Taif dilarang sama baginda Rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Nabi Musa nanya lagi, ya Rab, ya Musa, kalau Muhammad kau muliakan sedemikian rupa, iya. Kalau Muhammad kau istimewakan di antara para anbiya, benar. Lalu apa kelebihan umat Muhammad sehingga umatnya pun kau muliakan? Jadi Pak, kita ini umat Muhammad bisa mulia karena kemuliaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Jadi kita ngikut karena kita umatnya. Begitu. Orang itu kan banyak Pak. Hebat itu karena ada aura keturunannya. Ya cuma kan kalau dikarbit kan dipaksa repot juga, kagak enak. Ya walaupun jambu Bangkok kalau dikarbit kan nggak Bangkok-Bangkok juga kan gitu. Iya. Misalkan pisang raja enak itu, tapi yang matangnya benar-benar mateng. Ya kalau dikarbit kan ya disemprot ya mateng. Luarnya, dalamnya ya begitu urusan.
Tuh. Makanya umat Rasul pun ilaman aba, ada kalimat begitu. Allahumma salli ala Muhammad. Apa kelebihan umat Muhammad dibandingkan umat yang lain? Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, Musa, a'ti ummata Muhammad nuraini. Aku memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya agar mereka enggak mengalami dua kegelapan. Nah, ini rahasianya nih. Jadi umat Muhammad hebat, diberikan dua cahaya. Kalau bahasa kita mah diberikan dua pusaka. Tuh. Jadi pas kita turun gunung, keluar dari Pandepokan, diberikan dua pusaka. Tuh. Ini kayak film Wiro Sableng. Ya, pendekar 212. Makanya yang ikut 212 jadi pendekar semua itu. Ngaji Adno ikut 212 jadi pendekar. Masya Allah. Ya. Jadi diberikan bekal, diberikan sebuah kekuatan agar nggak mengalami dua kegelapan. Tuh. Karena masing-masing kita cepat ataupun lambat bakal menghadapi dua kegelapan. Gelap pertama adalah gelapnya di dalam kubur. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kita nggak tahu kapan dan di mana kita bakal nutup mata. Nggak tahu. Tuh. Nggak tahu. Sakitnya lama, matinya lagi sehat. Ada nggak begitu? Ada. Yang sakit nggak mati-mati, yang sehat malah tiba-tiba mati. Yang sakit istrinya, Bu, yang sakit istrinya, yang mati suaminya. Istrinya sakit lama berbulan-bulan, yang mati suaminya. Nyari uang setengah mati buat pengobatan jadi mati beneran. Kita nggak tahu. Wa matadri nafsum madza taksibu ghada wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kan gitu. Kegelapan yang kedua adalah gelapnya nanti hari kiamat. Hada ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursalun. Kenapa diartikan kau kegelapan hari kiamat? Gambaran kiamat kan idza zulzilatil ardu zil. Wah, pokoknya kehancuran dunia itu kan pasti gelap. Tapi sama Allah kita sudah diberikan dua pusaka nih, diberikan dua penangkalnya. Biar nggak menghadapi dua kegelapan itu, nggak mengalaminya. Diberikan dua cahaya. Cahaya pertama adalah nurul Quran, cahayanya Al-Qur. Umat lain punya Quran nggak? Alkitab punya, ya, suhufi Ibrahim wa Musa, punya kitab, punya suhuf, tapi enggak sehebat Al-Quran. Kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin biwasilatil Jibril al-mutawatir al-muta'abbadu bitilawati. Ibadah buat orang yang baca. Mudah-mudahan Ramadan besok banyak dari kita yang gemar baca Al-Quran. Amin ya rabbal. Bu, ibu kan banyak punya grup, Bu. Iya, ada grup makan, ada grup dress code. Sekarang Pak ada ibu-ibu tuh punya grup gibah. Grup gibah. Senangnya ngerumpi aja tiap hari. Jadi kalau gua ngerumpi seharian gatel-gatel gitu. Ya. Grupnya udah tutup mau Ramadan, bikin grup baru, one day one juice. Wah, iya Bu. One day one juice. Itu saya rutin, Pak. Saya punya grup alumni S1, alumni S2, itu masih berlaku tuh. Kalau Ramadan, walaupun orangnya udah ada yang di Qatar sana, udah ada yang di luar negeri, ya paling banyak di Jawa Timur, di Jawa Tengah, seluruh Indonesia itu. Punya grup, bikin tuh. Satu hari satu jus, ya. Digilir, hari ini tanggal ini, Syahroni dapat jus 3, nih. Ini jus 4. Nanti pas gitu itu laporan selesai jus 3, selesai jus 4, laporan tuh di grup tuh, cakep urusan. Tuh. Bisa Bu? Ya.
Tapi ibu-ibu alhamdulillah, istri kita apa? Alhamdulillah, jangankan satu orang 1 jus, hari pertama aja udah 3 jus. Hari pertama 3 jus, melon, mangga. Nah, jadi Quran itu yang akan menyelamatkan kita di kubur dan menyelamatkan kita nanti hari kiamat. Alhamdulillah. Cahaya kedua, nur Ramadan, cahayanya bulan suci Ramadan itu. Enggak diberikan kepada umat-umat lain. Ternyata 2 pusaka ini yang harus sama-sama kita gunakan. Cuma kita sering dikasih tapi enggak pandai menggunakan. Dikasih tapi enggak pandai menggunakan. Malah kadang-kadang minta, udah dikasih enggak pandai menggunakan. Tuh, minta ini diturutin, apapun dilakukan asalkan permintaannya tercapai. Salah juga ditabrak aja, konstitusi dilanggar, minta, udah dikasih, malah nggak digunakan, nggak amanah, malah nggak bener. Makanya alhamdulillah ini ya. Pak Haji Paujan alhamdulillah. Ini besok ada harapan enak katanya sih. Jadi tiap hari anak sekolah uang sakunya kurang karena dapat makan sama susu. Hitung aja berapa duit negara kepake ke situ dah. Buat makan dong sama buat beli susu. Ya semua itu kan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat gitu ya. Ya silakan untuk mensejahterakan rakyat. Dan itu sebuah hal yang positif. Ketika orang berkeinginan kepengen berbuat baik, ya sudah baru tentu dia kepengen mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara ini ya. Asal jangan kamuflase. Kan banyak yang kamuflase. Nyumbang 1 miliar yang dikeruk 9 miliar. Nah kan repot urusan. Itu yang repot urusan kayak gitu. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita lanjutkan taklim kita itu sebagai prolog atau pembuka saja ya. Karena kita ngaji ya. Jam berapa suruknya? Jam 6. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin ya. Bang Jali masih ingat sampai di mana bulan yang lalu? Bang Jali mah kan ingatannya tajam dia mah. Tajam. Sama kayak ibu-ibu pinter nyari uang. Pinter ibu-ibu nyari uang. Uang ditaruh di mana aja ketemu. Pinter nyari uang. Uang ditaruh di mana, ditaruh diselipin sini ketemu, diselipin sini ketemu. Nggak sengaja lagi nyapu, lagi beres-beres, istri saya lagi beres-beres bersihin kitab, nemu uang. Bahkan ada uang 1 juta diselipin kitab. Uang apa ini? Uang sial. Emang kenapa sial? Sial tuh duit udah diumpetin ketemu aja. Itu istri yang pinter cari uang. Allahumma salli ala Muhammad. Bulan yang lalu kita bicarakan tentang utusan. Betul? 2 orang yang masuk ke sebuah negeri namanya negeri Intokiyah. Bertemu dengan seorang raja bernama Raja Iftikhis, tempatnya di daerah Yunani ya. Dia bisa menyembuhkan orang buta ya kan gitu ya. Dan bisa ini itu. Tapi ketika ngajak beriman sang raja, maka rajanya menolak. Bahkan 2 orangnya diusir suruh pergi, tapi diikutin oleh tentaranya. Lalu ditangkap di pasar, digebugin, lalu dimasukin ke dalam penjara. Sampai situ kemarin ya. Ini masih bahasan tentang firman Allah dalam surah Yasin yang berbunyi apa? Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun. Id arsalna ilaihi musnaini ya fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalis faqalu inna ilaikum mursalun ya. Jadi sampai situ fa'azzazna bi thalis ditambah lagi dengan utusan ketiga
gitu. Summa ba'asa Isa alaihi salatu wassalam ra'isul hawariyin. Kemudian Nabi Isa alaihi salam mengutus ra'isul hawariyin, ketua ya atau pemimpin hawariyin, pemimpin kaum hawariyin, wa huwa Syam'un, yang bernama Syam'un. Ini kan dua orang pengikut Nabi Isa ini kan ditangkap, ya ditangkap sama raja. Kemudian diutus yang ketiga, maka dalam Al-Quran ada kalimat fakadzabuhuma fa'azazna bitsalis, dikuatkan dengan yang ketiga, maksudnya utusan ini bernama Syam'un. Nah dia ini pimpinan kaum ya. Jadi kalau bahasa kita mah senior, tahu senior ya, sesepuh lah, sesepuh. Dia punya juniornya lagi ditangkap, datang tuh yang ketiga ini. Ala asrahuma fadakhala Sam'un hadhil balad. Kemudian Sam'un memasuki negeri tersebut. Negeri itu bernama negeri Intokiyah. Ya. Ketemu masuk ya. Fadhahaba ila sizni faqala Sam'un lisajjan. Kemudian masuklah Sam'un ke negeri itu ya dengan cara menyamar. Zaman dulu itu kan ada perbedaan antara orang-orang yang punya kasta tertentu kan gitu, kayak di Arab. Dulu di Arab itu pakaian para penyair, ya pujangga penyair itu beda dengan pakaian rakyat biasa. Makanya ada cerita Qasidah Burdah. Dulu kan awalnya ada seorang penyair yang menghina Rasul. Penyair menghina Rasul dengan syairnya. Kalau orang ahli syair itu kan dia demen pakai syair, gitu ya. Dia benci juga pakai syair. Misalkan siapa yang ahli syair kita di sini? Yang ahli puisi misalkan. Ya, Kiai Jawawi Imron misalkan. Atau dulu ada W.S. Rendra. Itu kan ya. Ketika dia cinta sama pemimpin pakai syair. Ketika dia benci ya pakai syair. Kan gitu ya. Itu sering begitu. Ini ada ahli syair yang benci sama Nabi, ngata-ngatain Nabi, tapi pakai syair. Kedengeran sama Umar bin Khattab. Di pasar Ukaz Umar bin Khattab ngomong, siapa penyair yang menghina Nabi Muhammad? Sebelum Umar marah, pedangnya datang duluan. Ya kan ngeper orang. Takut. Akhirnya ahli syair itu ya dia ganti pakaian-pakaian biasa, kemudian datang nemuin Nabi, ya sampai terjadilah di situ dia itu masuk Islam. Jadi pakaiannya beda kayak kerajaan gitu ya, kan beda ya. Sama. Sekarang kita juga begitu. Ya kemarin saya ceramah di Kostrad, ya Mangkostrad, daerah Gambir ya, Gambir diundang sama Pangkostrad. Brigadir Mayor Jenderal bintang 3 Pak Kamaluddin melalui bimtalnya Kolonel Infanteri ya Bapak Imam. Itu di Pangkostrad ya saya apalin itu, saya penanya. Itu begitu apa? Oh, itu ini. Oh, itu ini. Sama di kepolisian juga gitu. Ya di kepolisian juga ini apa? Oh, ini AKP. Ya. Terus oh itu kompol itu sekelas kapolsek. Lalu yang melatihnya 1 kompol, yang melatihnya 2 oh itu AKBP ya, AKBP. Dan saya juga termasuk AKBP Pak. Aku AKBP, saya ini AKBP. A aku, K Kiai, B Bolone, P polisi. AKBP aku Kiai Bolone polisi. Karena ceramahnya di kepolisian. Tuh. Oh melatihnya 3 berarti Kombes Pol itu Kapolres. Kalau di TNI namanya Kolonel ya, AKBP itu Letkol, Letnan Kolonel. Kalau bintang 1 ya hampir sama lah gitu ya.
Oh ternyata beda-beda. Oh ini pakaiannya begitu, ini pakaiannya begitu. Kalau kita dulu balok 1, balok 2 gitu ya. Merah, segala macam lah. Sama juga dulu gitu, pakaiannya beda ya. Sam'un ini masuk negeri itu dengan cara menyamar. Kemudian Sam'un ini fadhahaba ila sijni. Kemudian dia masuklah ke satu tempat di mana 2 orang itu ditahan. Sijin itu penjara gitu, tahanan ya. Ya. Faqala Sam'un lisajjan, kemudian Sam'un ngomong kepada penjaga penjara sipir, uridu an atasaddaqa alam mahbusina bihadal arghibah. Saya kepengin menemui tahanan. Ngomong sama sipir, tahu sipir ya? Sipir ya. Kemarin Isra Mi'raj itu di lapas kelas 2 pemuda kota Tangerang. Overload itu yang di belakang balai kota. Tuh tahanannya sampai 3.000 lebih. Padahal kapasitasnya 1.200. Udah overload, akhirnya acara di masjid di lapangan itu apa yang nggak muat, sebagian itu dari penjara gitu, dari sel yang kelihatan ke masjid itu udah tetap bukan ada doain kiai biar cepat keluar. Ya urusan undang-undang itu mah ya. Ya, tapi tetap kita bilang kalian bukan orang hina, kalian bukan orang tersesat, kalian bukan orang yang ternoda, tapi kalian adalah orang yang mencari jalan namun belum ketemu jalannya. Gitu aja. Biar dia girang, biar dia mau tobat. Ternyata pinter-pinter baca Qur'annya Pak. Bener. Pinter-pinter baca Qur'annya. Sampai saya kasih hadiah. Siapa yang bisa ini? Pinter. Ternyata emang dia memang pinter baca Qur'an. Tuh. Ternyata emang ustad. Tuh. Loh kok masuk penjara? Iya. Emang apa kasusnya? Gangguin bini orang. Ya. Haruskah ustad seperti itu? Gangguin istri orang. Tolong dong. Jangan ustad gangguin istri orang. Istri orang gangguin ustad. Gitu. Ya, ini benar cerita asli, nggak ngambil untung, benar kayak gitu. Ya. Saya pengen nemuin 2 tahanan itu mau memberikan, di sini kalimatnya atas sedekah, berikan sedekah, maksudnya memberikan makan, nganterin makanan ya. Buat orang yang ada dalam penjara itu. Tsumma dakhala Sam'un sijin. Kemudian masuklah Sam'un ke dalam penjara. Wa ata indahuma. Kemudian menemui 2 tahanan tadi. Juniornya aja temuin ya. Wa sa'ala an halahuma wa qala qad ajalatu ma fil amr. Dia temuin, diajak ngomong begini. Ya, dia temuin 2 orang. Ente sih tergesa-gesa. Tuh, begitu ngomongnya. Ente tergesa-gesa. Kita kalau mau nyampaikan kebaikan di tengah orang munkar, jangan tergesa-gesa, perlahan-lahan saja. Ente terlalu terburu-buru menunjukkan kehebatan, menunjukkan kesaktian, langsung ngajak orang begitu. Nggak bisa. Pelan-pelan ngikutin arus, step by step, sibron bisibrin, diro'an bidiro'in, mahlan-mahlan, alon-alon, asal kelakon, koyongono. Oh gitu ya? Iya. Jadi menyampaikan kebaikan jangan langsung dipatahin, tapi pelan-pelan mengikuti salafus soleh, ala-ala yang diajarkan oleh para wali songo. Pelan-pelan mengamalkan, mengajarkan kebaikan kepada orang yang durhaka. Wallahu a'lam bishawab. Udah bel. Di luar negeri itu kalau udah bel masih memberikan materi, ditinggal pulang sama muridnya. Iya. Itu kan pernah lihat video klipnya itu dulu tuh yang bel sekolah langsung pulang, gurunya tinggal lagi ngomong. Iya dulu ada tuh penyanyi siapa dulu zaman dulu tuh siapa, Whitney Houston apa siapa itu ya, Unbreak My Heart. Unbreak My Heart itu Mariah Carey ya. Whitney Houston mah bukan The Bodyguard. Kalau ini kita ngomongin film jadinya udah itu aja ya. Mudah-mudahan barokah dan manfaatnya. Ada yang disampaikan? Ya, tapi udah suruh jangan banyak-banyak pertanyaan, jangan lama-lama. Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Atau enggak ada? Ikan cepat ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Ada yang mau nanya? Pak Haji? Pak Haji udah angkat tangan loh. Lihat kamera angkat tangan.